Berikut adalah tampilan awal dari Mate8. Kita bisa melihat antara login dan register. Apabila pengguna telah memiliki account, mereka bisa mengklik login, namun jika mereka belum memiliki account, bisa melakukan register. Apabila pengguna belum memiliki account, mereka bisa klik register, dan mereka harus mengisi beberapa data yang harus diisi ini. Ada nama, alamat, identity number, phone number, email, dan password. Lalu kalau sudah diisi semua, bisa klik register. Namun, apabila pengguna telah memiliki account, mereka bisa langsung klik login dan mengisi username atau email sesuai yang mereka gunakan dalam Mate8. Lalu, kalau sudah masukkan password, kita bisa klik login. Lalu akan muncul bagian halaman utama dari Mate8. Di paling atas, kita bisa melihat alamat, di mana alamat ini bisa menggunakan alamat pengguna saat ini, atau bisa menggunakan alamat yang diinginkan oleh pengguna. Alamat ini nantinya akan menentukan rekomendasi-rekomendasi dari klinik, atau rumah sakit, atau apotek terdekat dari lokasi pengguna. Kita juga bisa mencari di mana sih rumah sakit terdekat, di mana sih apotek terdekat dari lokasi pengguna, biar memudahkan dan mempercepat proses pencarian yang diinginkan oleh pengguna. Lalu di bagian bawahnya, kita ada 4 fitur utama dari Mate8, yaitu ada consultation, appointment, farmasi, dan emergency. Yang pertama adalah consultation, di mana di consultation ini digunakan untuk melakukan konsultasi secara online dengan dokter-dokter terpercaya. Nah, pertama kita bisa mencari nama dokter secara langsung atau bisa mencari dokter spesialis tertentu. Nah, kita juga akan diberikan beberapa rekomendasi dari Mate8 tentang dokter-dokter terpercaya atau dokter-dokter yang memiliki rating bagus di Mate8, atau bisa juga dokter yang telah sering kita gunakan untuk berkonsultasi. Nah, lalu di bawahnya ini adalah spesialisi dari dokter. Misalnya kita mau ke dokter mata, atau kita mau ke dokter gigi, kita bisa langsung klik di specialty ini. Nah, di bagian atas ini, yaitu rekomendasi dokter, kita bisa melihat foto dokter, bisa melihat nama dan keterangan dokternya. Misalnya dokter Kristi Maria ini adalah dokter umum, dengan tarif sebesar 25.000 per jamnya. Nah, dokter Kristi ini memiliki rating sebesar 4, mana cukup direkomendasikan oleh pengguna di Mate8. Lalu, kita kalau mau pesan, mau konsultasi secara online, secara langsung, kita bisa langsung klik chat aja. Misalnya kita mau ke dokter Kristi Maria, kita klik chat, lalu akan tertera nama dokter dan keterangan dokter, rating, dan harga dokter. Nah, kita akan diminta pembayaran terlebih dahulu, di mana kita bisa memilih payment method-nya. Kita ada melalui virtual account, bank transfer, atau bisa juga pakai metode lain. Khususnya kita merekomendasikan pengguna untuk menggunakan payment method kita sendiri, yaitu MatePay. Nah, lalu kita juga bisa masukkan kode promo yang dimiliki pengguna. Nah, kode promo ini bisa dari iklan, atau bisa juga dari teman terdekat kita yang baru join Mate8, atau tergantung season juga. Kalau misalnya lagi ada promo bulanan kah, atau promo mingguan, kita bisa menggunakan promo tersebut. Nah, 25.000 ini bisa kita langsung bayar setelah kita memasukkan payment method kita. Jadi kita tinggal pay aja, karena tadi pakai Mate8, jadi lebih mudah, kita nggak perlu top up lagi, kita tinggal klik pay aja. Nah, kalau udah, nanti bakalan keluar tulisan payment successful. Nah, artinya ini pembayaran kita sudah diterima, pembayaran kita sudah berhasil. Maka kita bisa langsung melanjutkan konsultasi dengan dokter yang kita pilih. Lalu kita klik ini, nanti akan langsung ke chat dokternya. Nah, kita bisa langsung chat aja dokternya di bagian bawah sini. Kita tinggal type apa aja pesan yang ingin kita sampaikan ke dokter. Dokternya juga akan menanyakan apa aja keluhan kita, apa aja masalah-masalah kita, supaya dia bisa mendiagnosis kita dengan baik dan tepat. Nah, kita selain bisa melalui chat ini, kita juga bisa melalui fitur call dan video call,
di mana kedua hal ini dapat memudahkan peserta dalam menjalin komunikasi dengan dokter, supaya mengurangi tingkat miskomunikasi antara dokter dengan pengguna. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan fitur attachment dan mic, di mana attachment ini berguna apabila pengguna ingin mengirimkan foto atau mengirimkan dokumen kepada dokter terkait. Lalu kita juga bisa menggunakan mic apabila pengguna ingin menyampaikan pesan melalui verbal, tapi tidak bisa melalui call dan video call, supaya lebih mudah. Tuh. Nah, kalau sudah selesai, kita melakukan konsultasi dengan dokter terkait, kita bisa langsung encet aja. Nanti akan diminta ratingnya juga, apakah pengguna puas dengan pelayanan dari dokter tersebut. Nah, kalau udah encet, kita akan balik lagi ke halaman utama. Nah, kita akan bisa pilih yang kedua, yaitu appointment. Nah, fitur appointment ini berguna apabila kita ingin melakukan booking pada sebuah rumah sakit ataupun klinik. Jadi kita ingin melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter di rumah sakit. Nah, di paling atas sama seperti tadi kita akan tertera alamat, di mana alamat ini bisa kita gunakan alamat kita saat ini ataupun bisa menggunakan alamat yang kita inginkan. Nah, alamat ini berguna untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna tentang di mana sih rumah sakit terdekat atau klinik terdekat yang bisa dicapai oleh pengguna. Nah, karena kita udah masukkan lokasinya ini, Jalan Danau Ronau nomor 20, kita akan diberikan rekomendasi dari rumah sakit terdekat. Ada Rumah Sakit Siloam Karawaci ya, dengan jarak sebesar 4,9 km, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina di Tangerang dengan jarak 8 km. Nah, selain itu di bagian bawah, kita juga bisa melihat spesialisasi. Jadi kita misalnya mau mencari rumah sakit khusus mata atau klinik khusus mata, kita bisa pencet eyes, atau kita ingin memilih dokter yang khusus untuk anak-anak, spesialis anak, kita bisa masuk ke sini. Nanti akan diberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya kita mau book di Rumah Sakit Siloam Karawaci, kita tinggal klik aja book. Nah, nanti bakalan tertera beberapa gambar yang menunjukkan kondisi dari Rumah Sakit Siloam Karawaci. Jadi kita bisa lebih tahu gimana sih lokasi-lokasi di Siloam Karawaci, apakah cocok dengan keadaan kita atau tidak. Nah, kita juga akan diberikan alamat dan kita bisa pilih call atau location. Nah, call ini digunakan apabila kita ingin menghubungi rumah sakit secara langsung. Nah, kalau kita klik call ini akan langsung ditujukan ke bagian call dari HP kita. Jadi kita bisa langsung telepon rumah sakit terkait. Lalu kalau location ini akan tersambung dengan Google Maps. Jadi apabila pengguna ingin ke tempat tersebut, ke rumah sakit tersebut, kita bisa langsung klik location dan Google Maps akan langsung menunjukkan ke lokasi tersebut. Nah, dari situ kita bisa memilih spesialisasi nih. Kita misalnya mau ke dokter mata kah, atau ke dokter gigi, atau karena COVID-19 kita bisa spesial untuk swab atau PCR, rapid test, dan sebagainya. Kita juga bisa cari apa saja sih dokter yang mau kita pilih. Misalnya nggak ada di sini dokter THT, kita bisa search aja. Nah, karena misalnya kita mau ke dokter mata, kita bisa langsung klik, dan nanti akan ditanya waktu yang kita inginkan untuk membuat appointment. Kita akan ditanyakan tanggal dan juga waktunya. Jamnya itu jam berapa. Nah, kalau kita udah selesai masukkan kedua hal ini, akan diberikan deretan dari nama-nama dokter yang available di waktu tersebut. Nah, karena tadi kita pilih spesialis mata, diberikan rekomendasi Dr. Lia Natalia dan Dr. Felix Gunawan. Keduanya merupakan dokter spesialis mata dengan tarif yang sama, yaitu 300.000. Misalnya kita mau pilih Dr. Lia Natalia nih, dengan harga 300.000, kita tinggal pilih book. Nah, nanti akan keluar data seperti ini, yaitu tertera tanggal dan waktu, dan juga harganya.
sama seperti tadi, kita akan ditanya payment method dan promo code-nya. Kita di sini pakai seperti yang tadi, yaitu payment dengan menggunakan MedPay, dan kalau ada promo code boleh banget masukin ke sini. Nah, kita tinggal klik pay aja. Nanti akan masuk ke sini lagi, dan kita tinggal klik pay. Oke, payment-nya sukses. Jadi kita udah berhasil, udah bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau udah nanti bakalan tertera di to-do list. Jadi biasanya kalau kita udah selesai appointment, kita bakalan masuk ke to-do list di sini. Itu biar kita juga ingat appointment apa sih yang baru kita buat gitu. Waktunya kapan sih? Kapan kita harus konsultasi langsung ke dokter di rumah sakit yang kita tuju. Selanjutnya ada farmasi, di mana farmasi ini berguna untuk membeli obat secara online. Nah, seperti tadi juga, kita akan ditunjukkan dengan alamat yang bisa membantu kita memberikan rekomendasi dari apotek terdekat atau klinik terdekat. Nah, terus kita juga bisa mencari nih, obat-obatan apa yang kita inginkan atau vitamin-vitamin apa yang ingin kita beli. Atau kita misalnya bingung nih mau beli obat apa, kita juga bisa masuk ke section ini. Dimana misalnya sakit batuk atau pilek, kita bisa ngeklik ini. Atau demam, obat-obatnya apa aja sih, kita tinggal masuk ke sini. Jadi pengguna udah dapat daftar-daftar obat yang khusus untuk penyakit dia aja. Misalnya penyakit demam apa aja, obat-obatnya. Nah, kita juga bisa melihat recent purchase kita apa aja nih. Terakhir kita beli apa. Kita misalnya terakhir beli Bodrex sama Milanta. Nah, ntar bakalan tertera kuantitinya apa, ukurannya berapa, terus harganya berapa sih. Nah, terus selain itu kita juga bisa masukin resep dokter nih di bagian sini. Dan kalau udah nanti bakalan masuk ke keranjang kalau kita udah klik buy. Kayak misal kita mau beli Bodrex Migra, kita tinggal klik buy, nanti bakalan masuk seperti ini. Kita mau diantar kemana nih obat-obatan yang akan kita beli. Nah, kita juga bisa ubah alamatnya kalau kita nggak mau kirim ke alamat yang tertera di sini. Kita juga bisa kasih notes ke driver, misalnya rumahnya di sebelah Indomaret, atau rumahnya warna hijau, gitu bisa banget ditulis di sini. Terus abis itu kita ada delivery methodnya, kita bisa pilih, kita ada Gojek, ada Grab, ada juga yang lainnya, kita tinggal pilih aja. Nah, abis itu di bagian bawahnya, kita bakalan ada apa aja sih order yang udah kita pilih tadi. Nah, tadi kan kita udah pilih Bodrex Migra nih, kita mau 6 kuantitinya, berarti harganya 15.000. Terus kita mau tambah Sangiovon, 1 strip, 10 kapsul, kita beli 2, jadi 30.000. Nah, kalau misalnya ada lagi, kita tinggal klik add new item, atau kita juga bisa balik lagi ke bagian sini. Terus habis itu, kalau udah, kita tinggal bayar aja, kita bakalan kasih tahu subtotalnya berapa dari belanja kita sama delivery fee-nya kita. Nah, total kan 52.000 nih. Saya bakalan ditanya lagi payment method-nya apa, terus ada promo code-nya apa enggak. Kalau udah, kita tinggal klik pay aja. Nanti kita tinggal bayar aja, pencet pay, karena ini kan pakai MedPay. Kita pay, kalau udah sukses, kita balik lagi, nanti bakalan masuk ke halaman yang ini lagi, itu to-do list. Jadi apa aja sih transaksi yang baru aja kita beli. Tuh. Selanjutnya ada emergency button. Kita klik emergency button. Ini gunanya apabila ada keadaan darurat yang mengharuskan kita untuk memanggil ambulans, kita bisa pilih ini. Nah, kita juga bisa pilih lokasinya, apakah ambulansnya mau dipilih ke lokasi kita saat ini atau ke lokasi lain yang kita inginkan. Nah, terus habis itu kalau kita nggak mau pilih pakai lokasi yang saat ini, kita bisa pilih don't use current location. Nanti bakalan kita bisa klik alamat lain selain alamat kita saat ini. Nah, kita tinggal klik aja emergency, nanti bakalan langsung dipesankan ambulans terdekat dari tempat kita. Nah, tapi dengan
mengklik emergency ini, itu artinya kita udah setuju sama terms and condition-nya. Kalau kita melanggar atau main-main dengan tombol ini, maka akan ada sanksi khusus. Tuh. Terus kita bisa balik lagi. Nah, selain 4 fitur tadi, kita juga bakalan dikasih promo-promo menarik dari Med8. Misalnya nih ada promo swab test, promo PCR, atau promo rapid test yang menarik buat pengguna. Selain itu kita juga bisa baca health facts, artikel-artikel kesehatan yang cocok. Jadi kita bisa baca-baca, selain kita bisa mengobati masalah kita juga bisa mencegah penyakit kita untuk datang. Tuh. Nah, selain hal-hal tadi, kita juga ada 3 tombol utama di bagian bawah. Yang pertama itu home. Ini untuk ke halaman utamanya. Lalu di bagian kiri ada payment, di mana ini bakalan ditunjukkan saldo Med8 kita berapa, atau kita mau top up bisa, atau mau bayar. Lalu kita juga bisa redeem code, misalnya kita baru aja masuk ke Med8, lalu kita dapat kode referral dari teman kita bisa banget masukin ke sini, nanti bakalan ada potongan harga atau ada juga voucher. Terus di bawah ada riwayat transaksinya. Misalnya kita baru aja melakukan top up via virtual account sebesar 100.000. Terus kita ada medical payment sebesar 45.000 dan sebagainya. Terus kita balik lagi ke halaman utama. Di bagian paling kanan, ini adalah profil, di mana kita bisa melihat nama kita, email, dan nomor telepon kita. Lalu kita bisa melihat order history kita, terus rewards kita apa aja, voucher kita apa aja, emergency kontak kita siapa, dan settings. Nah, ini pokoknya mengurusi tentang profil dari pengguna gitu. Oke. Sekian dari aplikasi Med8. Sekian dan terima kasih.